Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, pada kesempatan kali ini Nisa akan meneruskan cerita yang berjudul Dilema Cinta Dua Hati, episode kedua. Sebelumnya Nisa banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja ya kita ke ceritanya. Malam belum begitu larut, jam baru menunjukkan pukul 8 malam. Sebuah mobil Mazda Capella putih melaju di jalanan kompleks Tebet. Seorang pemuda tampan dengan rambut sebatas bahu terlihat santai mengendarai mobilnya. Sambil mengisap rokoknya, perlahan dibelokkannya mobil ke depan pintu pagar sebuah rumah di kompleks itu. Tony segera memencet klakson mobil. Setelah ditunggu beberapa saat, tidak ada tanda-tanda Bu Aminah akan membukakan pintu pagar. Tony terus memencet klakson mobilnya berulang-ulang. Tony heran sekali. Apa mungkin Kartika sedang tidak ada di rumah? Gak mungkin. Buktinya lampu di ruang tamu menyala. Sekali lagi, Tony memencet klakson mobilnya panjang-panjang. Dan ia tidak sabar lagi. Segera dimatikannya mesin mobil lalu bergegas turun. Perhatikannya situasi dalam rumah lewat pintu pagar. Tony yakin Kartika ada di rumah. Mobilnya terparkir di luar. Tony meraba-raba bel yang terpasang di balik tembok pintu pagar. Dipencetnya bel itu berulang-ulang, tapi juga tidak ada jawaban. Keheranan Tony semakin menjadi-jadi. Tiba-tiba dia merasa cemas bukan main. Dia takut Kartika mendapat musibah. Bukan mustahil perampokan atau perkosaan menimpa wanita itu. Tanpa pikir panjang lagi, Tony segera memanjat teralis pintu pagar. Agak tinggi memang, namun Tony tidak mempedulikannya. Akhirnya sampailah pemuda itu di atas teralis. Tinggal meloncat turun saja dan ia sudah siap. Dengan sigap Tony meloncat turun dari teralis. Tidak dihiraukannya bunyi sesuatu yang robek di bagian celana. Sesampainya di halaman rumah, Tony segera berlari menghampiri pintu depan dan langsung digedor-gedornya keras. Tika buka pintunya!" teriak pemuda itu. Kartika yang sedang asik menonton televisi di ruang tengah buru-buru bangkit dari duduk dan tergesa menghampiri pintu. Anaknya yang berada di dalam pangkuannya sampai terlonjak kaget. Untung gadis kecil berusia 4 tahunan itu tidak menangis. "Ya ampun, ada apa Son?" teriak Kartika begitu pintu terbuka. "Kamu ini apa-apaan sih? Pakai gedor-gedor pintu segala," lanjutnya keheranan. Tony membelalakan matanya tak percaya. Orang yang sangat dicemaskannya ternyata tidak mengalami hal-hal yang tadi inginkan. Malah sebaliknya, wanita itu yang memandangi dirinya keheranan. Jadi kamu tidak apa-apa Tika? Kamu tidak sedang diperkosa oleh perampok?" kata Tony gugup. "Ya ampun, kamu ini mengigau ya?" teriak Kartika. Tadi aku mengira kamu sedang dirampok. Habis beberapa kali aku memencet bel, kamu tidak muncul. Terus terang, aku khawatir dengan keselamatanmu." Kartika tersenyum. Sekarang ia mengerti mengapa Tony jadi segugup itu. "Jadi tadi kamu mencemaskan keselamatanku?" ujar Kartika dengan tersenyum. "Iya, kamu gak cepat-cepat membuka pintu sih. Terpaksa aku loncat pagar dan menggedor-gedor pintu. Aku kira kamu sedang mendapat musibah," kata Tony lega. "Kenapa sih tidak segera membukakan pintu?" "Bel rumahku sedang rusak," sahut Kartika kalem. "Tapi kamu kan bisa mendengar klakson mobilku." "Sorry, tadi aku kira mobil tetangga sebelah. Kamu sendiri yang salah." "Kamu sendiri yang salah. Mengapa tidak menelpon dulu kalau mau datang kemari?" balas Kartika. "Ayo silakan masuk." Tony masih cemberut, kedua bibirnya yang tipis sedikit monyong ke depan. Namun ia tidak menolak ketika lengannya ditarik Kartika menuju ruang tengah. "Bud," panggil Kartika pada anak gadisnya yang masih asik di depan pesawat televisi. "Ayo kenalkan, ini teman mama, namanya Om Tony." Putri melonjak kegirangan. Gadis kecil itu berlari ke arah mamanya, matanya yang berbinar-binar seperti mata mamanya bergerak-gerak lucu. Tony senang sekali melihat kelucuan gadis kecil itu. Tubuhnya sedikit dibungkukkan, hendak meraih Putri ke dalam pondongannya, tapi gadis kecil itu berkelit. Tunggu, mana coklatnya dulu, baru Om boleh menggendong Putri," kata gadis kecil itu dengan lucunya. Tony menggaruk-garuk kepalanya, tidak disangka Putri sekenas itu. "Putri jangan nakal begitu ah. Om Tony kan baru datang kemari, masa sudah ditodong minta coklat?" kata Kartika menasihati putrinya. "Iya deh mah, tapi lain kali Om Sony,"
kata Kartika. Iya, Om Sony lain kali harus membawakan Putri coklat. Janji ya Om? Rajuk gadis kecil itu. Iya Om janji. Malah kalau Putri mau, besok hari Minggu Om ingin mengajak Putri ke Ancol. Putri mau kan? Kata Sony senang. Tentu Om, tentu. Putri melonjak-lonjak kegirangan. Dia berlari-lari memutari mamanya dan Sony dengan tawanya yang menggemaskan. Sony hendak menangkap gadis kecil itu, tetapi dengan gesitnya Putri berkelit dan berlari menjauh. Sudahlah, jangan diladeni, nanti tambah kolokan, kata Kartika. Tiba-tiba mata Kartika terbelalak. Ia melihat celana Sony robek lebar pada bagian pantatnya. Untungnya hal ini tidak diketahui putrinya. Son, celana kamu robek. Bisik Kartika lirih di telinga Sony. Seketika itu juga Sony melihat ke bagian belakang celananya. Dan alangkah kagetnya pemuda itu. Wajah Sony langsung memerah, saking malunya. Tanpa banyak cakap lagi, segera dikenyakannya pantatnya di sofa. Kartika hanya tersenyum-senyum saja melihat kegugupan pemuda itu. Mbok. Kartika segera memanggil pembantunya. Ada apanya? Mbok Aminah muncul dengan tergesa-gesa. Tolong Mbok, ambilkan celana bekas Mas Hendrik dulu. Baiknya, taut Mbok Aminah, matanya yang tua sempat mengerling ke arah Sony yang dia menundukkan kepala. Aku senang sekali melihat kamu segugup ini, Son, kata Kartika menggoda. Jangan begitu, tenggut Sony dengan wajah cemberut. Tidak lama kemudian, Mbok Aminah muncul dari kamar majikannya. Sebuah celana freeway berada di tangannya. Ininya, Kartika menerima celana itu. Terima kasih, Mbok, katanya. Oh iya, Mbok, tolong buatkan minuman ya. Mbok Aminah menganggukkan kepala lalu bergegas pergi ke dapur. Di mana aku harus mengganti celana ini, Tika? Tanya Sony. Di sini juga boleh, ujar Kartika dengan diiringi senyum. Benar nih, apa kamu gak malu melihatku telanjang? Balas pemuda itu menggoda. Ya, coba saja kalau berani, tapi sebaiknya di kamar tamu sajalah. Sony tertawa. Bilang saja kamu malu, pakai alasan. Kartika hanya tersenyum. Sony segera beranjak dari tempat duduknya dengan cara menutupkan celana yang baru diterimanya itu ke bagian celananya yang robek. Nampak lucu sekali pemuda itu. Ketika mengantar pemuda itu menuju kamar tamu yang letaknya di dekat ruang tamu. Sudah, kamu ganti celana dulu. Aku ingin menidurkan Putri, kata Kartika dari ambang pintu kamar. Sony tersenyum tipis. Ia ingin sekali menggoda wanita itu. Sayang, Kartika sudah berlalu dan berjalan menghampiri anak gadisnya. Ayo Put, bobo. Kartika mengajak anak gadisnya. Putri belum mengantuk mah. Putri ingin bermain sama Om Sony dulu. Rengek gadis kecil itu manja. Hus, sudah malam Putri. Ayo bobo. Kartika membopong anak gadisnya itu dan dibawanya masuk ke dalam kamar. Putri merengek-rengek manja. Kartika terus berusaha membujuk anak itu untuk tidur. Setelah dijanjikan sesuatu, barulah bocah kecil itu mau menuruti ucapan mamanya. Kartika bergegas keluar ketika Putri sudah terlelap. Dilihatnya di ruang tengah Mbok Aminah sedang menghidangkan 2 gelas teh hangat di meja. Kartika duduk di sofa menunggu Sony selesai mengganti celananya. Tidak lama kemudian pemuda tampan itu pun keluar dari kamar tamu. Karena Hendrik nampak kedodoran dipakainya, Kartika tidak dapat menahan senyumnya lagi. Sony yang menyadari dirinya ditertawakan hanya cengar-cengir saja. Ia berjalan mendekati Kartika dan duduk di sampingnya. Apa yang kamu tertawakan, Tika? Tanya pemuda itu. Kamu lucu sekali. Aku jadi teringat Mas Hendrik waktu pertama kali apel ke rumahku dulu. Oh ya? Sony memandang wanita cantik di sampingnya dengan seksama. Ketika melihat pandangan mata pemuda itu demikian lembut menembus relung hatinya. Perlahan-lahan senyum yang terkembang di bibirnya pun menghilang. Nada suara Sony sungguh membuat hati wanita itu gelisah sekali. Apakah sampai saat ini kamu masih mengingat-ingat bekas suamimu, Tika? Kata Sony pelan. Ketika tak terdengar sahutan dari Kartika, ia segera melanjutkan. Aku tahu kamu pasti masih terkenang dengan bekas suamimu itu. Kartika dapat merasakan perubahan nada bicara Sony. Ia hanya tersenyum tipis. Ada nada cemburu dalam ucapan pemuda itu. Mendapat dorongan entah dari mana, Kartika membalas pandangan mata Sony. Tangan-tangan mereka lalu saling bergenggaman. Saat itu acara televisi sedang menampilkan musik selingan. Yana Julio dengan tembang termanisnya, Hasrat Cinta. Sony senang sekali mendengarnya. Lagu itu memang lagu kesukaannya, demikian pula dengan Kartika. Ia yang merasa kekeringan dari kasih sayang mulai tenggelam dalam suasana yang syahdu. Semula Kartika ragu-ragu membalas remasan jemari Sony. Tetapi ketika ia mulai merasakan kehangatan dari remasan jemari tangan itu,
Kartika pun berani membalasnya. Lembut sekali remasan jemari tangan keduanya. Tanpa disadari wajah mereka pun saling berdekatan. Napas-napas mereka terasa hangat menyentuh kulit. Perlahan-lahan Sony melepaskan remasan jemari tangannya. Diraihnya ujung runcing dagu Kartika. Sejenak pandangan mata mereka saling bertatapan syahdu. Kartika mengeluh, ia tidak tahan menguasai gejolak dalam dadanya. Hampir 2 tahun lebih dia tidak merasakan kasih sayang seorang lelaki. Kartika pun memejamkan matanya pasrah. Sony perlahan-lahan mendekatkan bibirnya mengecup kening wanita itu, lembut sekali. Kartika mengeluh kecil, sejenak peredaran darahnya terasa berhenti. Kecupan di kening itu begitu lembutnya menyentuh jiwa. Kecupan Sony mulai turun ke mata, hidung, dan yang terakhir bibir wanita itu. Kartika tidak dapat lagi membendung gejolak perasaannya. Dibalasnya kecupan pemuda itu dengan tidak kalah hangat dan mesranya. Sony merasakan dirinya seperti terbang ke langit biru. Kecupan Kartika begitu hangat dan lembut. Tanpa banyak cakap, Sony segera membopong tubuh ramping itu menuju kamar tamu. Kartika mengeluh manja, kedua tangannya dilingkarkan ke leher pemuda itu. Sikapnya demikian manja dan menggemaskan. Rasanya Sony sudah tidak sabar untuk segera sampai di kamar. Sony merebahkan tubuh ramping itu ke atas ranjang, bersepraikan kain katun merah muda. Cukup lebar ranjang itu untuk mereka berdua. Kartika mengerang kecil, jiwanya yang kering ibarat tanaman layu yang mendapat siraman air hujan. Saat itu, ia benar-benar sudah pasrah. Maka terjadilah sesuatu yang seharusnya tidak boleh mereka lakukan. Dan ketika semua telah selesai, Sony menghela napas panjang. Perlahan-lahan ia membalikkan badannya memandang seraut wajah cantik yang terbaring di sisinya. "Tika," bisik pemuda itu lirih. Disentuhnya bahu Kartika. "Aku bahagia sekali malam ini, Tika," kata pemuda itu dengan suara bergetar. "Aku ingin sekali memilikimu. Maukah kau menjadi istriku, Tika? Aku sangat mencintaimu." Kartika memandang seraut wajah tampan itu dengan seksama. Seolah ingin menjenguk isi hati Sony yang sebenarnya. Kartika tidak menemukan apa-apa dari pandangan mata pemuda itu. Ia tidak tahan lagi menerima kebahagiaan ini. Kartika menangis sesenggukan. Sony cepat-cepat merengkuh bahu wanita itu ke dalam pelukannya. "Tika," ucap pemuda itu lirih, "bolehkah malam ini aku menemanimu?" Kartika menganggukkan kepalanya dalam pelukan Sony. Pemuda itu segera mengetatkan pelukannya, namun tiba-tiba Sony teringat sesuatu. Mobilnya masih diparkir di luar pintu pagar. Buru-buru ia melepaskan pelukannya dan bergegas bangun dari tempat tidur. "Kamu mau kemana, Son?" tanya Kartika heran. "Aku ingin memasukkan mobilku dulu, Tika. Mana kunci pintu pagarnya?" kata pemuda itu seraya mengenakan pakaiannya. "Sebentar aku ambilkan." Setelah mengenakan pakaian tidurnya, Kartika bergegas masuk ke dalam kamar pribadinya. Tidak lama kemudian, Kartika muncul dengan membawa kunci pintu pagar rumahnya. Sony menerimanya, lalu bergegas keluar kamar. Kartika mengikuti dari belakang. Ketika pemuda itu berjalan keluar membuka pintu pagar, Kartika hanya menunggu dari balik jendela ruangan tamu. Sony memasukkan mobilnya ke garasi, kemudian dengan senyum terkembang di bibir pemuda itu, segera masuk ke dalam rumah. Dilihatnya Kartika sedang menunggu di balik jendela. Sony meraih bahu wanita itu ke dalam pelukannya. Dibimbingnya Kartika masuk ke dalam kamar tamu. Canda dan tawa kedua orang itu pun samar-samar terdengar di ruang tamu. Di luar malam semakin merangkak. Bintang yang bertaburan di angkasa menambah keindahan malam itu. Minggu pagi yang cerah, matahari belum begitu tinggi di ufuk sebelah timur sana. Cahayanya yang keemasan terasa menyinari bumi. Lotehan beberapa anak kecil yang bermain di jalanan kompleks begitu riuhnya. Sesekali diselingi deru kendaraan yang lalu lalang di jalanan itu. Kartika sedang mengeringkan rambutnya yang basah setelah keramas. Di ruang tamu, Sony sedang bercanda dengan Putri. Pemuda tampan itu nampak lusuh sekali karena belum mandi. "Mandi dulu sana, Son. Katanya mau mengajak Putri ke Dufan," kata Kartika kepada pemuda itu. "Iya, sebentar," Sony menyahut singkat. Kemudian dia kembali bercanda dengan Putri. Kartika memperhatikan kedua orang itu. Hatinya senang sekali melihat keakraban Sony dengan putrinya. "Jadi Om mau mengajak Putri ke Dufan ya?" kata gadis kecil itu kegirangan. "Asal Mama mau ikut. Coba Putri tanya sama Mama. Mau gak Mama ikut? Kalau enggak, Om gak jadi deh." Putri mengerjap-ngerjapkan matanya yang berbinar-binar. Didekatinya mamanya. Mama mau kan menemani Putri main ke Dufan?" tanya gadis cilik itu.
Tentu sayang, Mama akan menemani Putri kemana saja Putri mau. Ujar Kartika menirukan ucapan Sony waktu merayunya setelah mereka makan siang bersama beberapa waktu yang lalu. Sony yang merasa disindir hanya tersenyum saja. Kemudian dengan girangnya pemuda itu menghampiri Kartika. Kartika pun melanjutkan bicaranya. Kamu ini Son, bilang saja minta ditemani aku. Kayak membawa-bawa Putri segala. Jawab wanita itu. Tapi kamu senang kan kalau aku temani, balas Sony. Kartika hanya membisu, wajahnya yang masih nampak kepucatan sedikit memerah. Sony gemas sekali melihatnya. Hendak direngkuhnya bahu wanita itu ke dalam pelukannya. Kartika berusaha menolak namun sia-sia. Rekan tubuhnya kalah cepat oleh tangan Sony. Ih, bau. Sana mandi dulu ah. Tolak wanita itu seraya memberontak dari pelukan. Biar bau, tapi kamu senang kan? Goda Sony. Ketika cemberut manja, Sony senang sekali melihat pipi kepucatan itu memerah. Tiba-tiba telepon di ruang tamu berdering. Tika bergegas mengangkat hon telepon. Halo, selamat pagi. Tika, terdengar sebuah suara yang cukup berat dari dalam pesawat telepon. Kartika kelihatan terkejut. Itu suara Mas Hendrik. Sony melihat perubahan wajah wanita itu. Dia berjalan mendekati Kartika. Ini dengarnya pembicaraan telepon itu. Tika, kau masih mendengar suaraku? Tanya Hendrik kaku sekali. Iya mas, jawab Kartika. Ada apa? Aku kangen sama Putri. Boleh aku menemuinya Tika? Jangan mas, aku tidak mengizinkannya. Sahut Kartika cemas. Tapi aku papanya Tika. Putri membutuhkan kasih sayangku. Mas memang papanya Putri. Tapi mas tidak boleh menemui Putri. Aku tidak mengizinkannya. Sebaiknya mas urus saja istri dan anak-anak mas. Jangan ganggu aku lagi mas. Aku mohon. Kartika tampak begitu gelisah. Sony cemas sekali melihatnya. Hendrik adalah bekas suami Kartika. Mereka bercerai karena diam-diam Hendrik yang dulu sangat dicintai Kartika ternyata telah mempunyai seorang istri dan 3 orang putra. Sony tidak menginginkan Kartika jatuh kembali ke dalam pelukan lelaki itu. Apapun yang akan terjadi, ia ingin memiliki wanita itu. Aku menyesal sekali telah menyakiti hatimu Tika. Aku masih mencintaimu, kata Hendrik lagi. Lupakanlah mas, semuanya sudah berlalu. Biarkan aku menempuh jalan hidupku sendiri mas. Jangan ganggu kami lagi. Aku mohon pengertianmu mas. Kartika tidak dapat mengendalikan perasaannya lagi. Air matanya menggelantung di kelopak matanya. Sony tidak tega melihat Kartika yang lembut itu menangis. Ia mengisyaratkan pada wanita itu agar menutup pembicaraannya. Kartika menganggukkan kepala. Sudah mas, aku kira tidak ada lagi yang harus kita bicarakan. Selamat pagi. Tika, tunggu. Teriak Hendrik memanggil. Kartika tidak mempedulikannya. Ia segera meletakkan gagang telepon pada tempatnya. Lalu cepat menghambur ke dalam pelukan Sony. Sony memeluknya erat-erat. Biarkannya tangis wanita itu membasahi bajunya. Sudahlah Tika, jangan buang air matamu percuma. Apalagi yang kamu risaukan. Masih ada aku di sini. Hibur pemuda itu ketika tangis Kartika mulai mereda. Mama kenapa? Tanya Putri sedih melihat mamanya menangis dalam pelukan Sony. Perlahan-lahan Kartika melepaskan pelukan Sony. Diraihnya anaknya ke dalam pondongannya. Mama kenapa? Kok menangis? Om Sony jahat ya sama mama, kata gadis kecil itu. Tiba-tiba saja ia memandang Sony dengan tatapan tak senang. Enggak, Om Sony gak jahat. Tadi mama menangis karena ada teman mama yang membohongi mama. Dusta Kartika. Oh iya mah? Iya anakku, Om Sony gak jahat, malah Om Sony ingin mengajak Putri ke Dufan. Oh, iya, hampir Putri lupa. Om Sony memang baik kok. Tapi mama mau kan menemani Putri ke Dufan? Rengek gadis kecil itu manja. Tentu sayang. Kartika menciumi pipi anak gadisnya dengan penuh sukacita. Lihat tuh, Om Sony gak jahat. Cuma Om Sony pemalas. Masa sudah siang begini belum mandi? Cepet deh suruh Om Sony-nya mandi. Nanti Putri bisa kesiangan ke Dufannya. Lanjutnya lagi kepada putrinya. Idih, Om Sony pemalas. Buruan dong Om, mandi. Nanti Putri terlambat ke Dufan nih. Rengek Putri. Sony tersenyum kecil. Iya deh, Om mandi dulu. Tapi Putri gak boleh nakal sama mama ya.
Iya Om, Putri berjanji tidak akan nakal sama Mama. Putri akan nurut sama Mama, sahut Putri dengan kenesnya. Sony pun melenggang ke kamar mandi. Sementara jam dinding di ruang tamu baru saja berdentang 10 kali. Kartika mengajak putrinya ke kamar untuk berganti baju. Ia sendiri juga mengganti pakaiannya. Diambilnya hot pen, cukup manis dan anggun pakaian santai itu. Kombinasi warnanya pun cukup serasi dengan kulit tubuh Kartika yang putih bersih. Sony yang sudah berpakaian rapi duduk menunggu ibu dan anak itu keluar dari kamar pribadinya. Ia mengagumi penampilan Kartika pagi itu. Aku tidak menyangka kamu secantik ini, Tika. Kamu seperti seorang gadis saja, kata pemuda itu penuh kagum. Kau ini ada-ada saja, Son. Aku ini sudah mempunyai anak satu loh, kata Kartika tersipu malu. Iya, aku tahu. Tapi menurutku kamu nampak masih seperti seorang gadis. Sungguh laki-laki yang bodoh jika menyanyiakan wanita secantik kamu, Tika. Puji Sony lagi. Sudah, nanti aku jadi besar kepala karena dipuji terus. Oh ya, Kartika teringat sesuatu. Bu Aminah sudah pulang, Son? Sudah, angguk Sony. Terima kasih, Tik. Kamu memang baik sekali. Sampai repot-repot menyuruh Bu Aminah membelikan pakaian segala. Ya sudahlah, aku cuma tidak ingin melihat kamu berpakaian robek seperti tadi malam. Ayo kita berangkat sekarang. Sini, biar aku yang menggendong Putri, tawar Sony. Sebentar, aku ke belakang dulu memberitahu Simbo, kata Kartika seraya menyerahkan anaknya kepada Sony. Aku tunggu di depan ya. Ya. Kartika bergegas menuju dapur. Sony dengan menggendong Putri pergi ke garasi dengan melewati pintu samping. Kartika berpesan pada Bu Aminah untuk memasak yang agak banyak hari ini, karena Sony akan makan di sini. Ketika mobil Mazda Capella putih itu perlahan-lahan keluar dari garasi dan berhenti di halaman, Kartika bergegas masuk ke dalam mobil dengan diiringi lambaian tangan Bu Aminah. Mobil pun meluncur pergi. Bu Aminah lalu bergegas menutup pintu pagar dan pergi ke dapur. Mazda Capella putih itu perlahan-lahan membelok ke kiri menuju tempat parkir. Siang ini, udara di halaman depan kampus Trisakti memang cukup panas. Untungnya di dalam mobil itu dilengkapi dengan AC. Sehingga pemuda berambut gondrong yang mengemudikannya tidak merasa terganggu panasnya sang matahari. Namun begitu pintu mobil dibuka dan Sony keluar, barulah pemuda itu merasakan hawa panas siang ini. Setengah berlari-lari, ia menuju gedung kampusnya melalui jalanan setapak yang kiri kanan banyak ditumbuhi pepohonan. Sehingga sedikit banyak Sony dapat terhindar dari hawa panas. Son, tunggu Son, panggil seseorang dari belakang punggung pemuda itu. Seorang gadis cantik dengan rambut agak ikal tergerai sampai ke punggungnya. Wajahnya agak kemerahan karena tertimpa sinar matahari. Dengan mengenakan celana blue jeans ketat dan t-shirt ungu, gadis itu nampak cantik dan lincah. Ia adalah Novi, gadis teman sefakultas Sony itu berlari mengejar. Son, tunggu, Son, aku ingin bicara. Sony menghentikan langkahnya. Dipandanginya seraut wajah cantik di hadapannya dengan senyum terkembang di bibir. Walau ia tidak menyukai gadis itu karena telah mengkhianati cintanya, Sony tetap berusaha bersikap manis terhadapnya. Ada apa, Nov? Bukankah urusan di antara kita sudah selesai? Kata pemuda itu hati-hati agar kata-katanya tidak begitu menyakiti. Namun tetap saja hal itu membuat Novi mengerutkan keningnya. Urusan di antara kita belum selesai, Son. Kamu licik. Kamulah yang berusaha menghindar dari aku, sungut gadis itu mulai tidak dapat mengendalikan perasaannya. Sony tersenyum. Diajaknya gadis itu ke tempat yang sepi, agak terpisah dari beberapa mahasiswa yang sedang asik mengobrol di depan gedung. Aku tahu kamu pasti gusar padaku, tapi kamu juga tahu aku paling benci kalau dikhianati, jar Sony. Novi meradang, ia menampakkan tidak terima dengan tuduhan itu. Matanya yang indah membelak lebar. Sony, desis gadis itu penuh kemarahan. Aku maklum kalau kamu benciku, tapi dengar dulu, Son. Aku dan Bram tidak mempunyai hubungan apa-apa, kecuali sebatas teman biasa. Sony tersenyum kecut, pandangan matanya tajam sekali menusuk relung hati gadis itu. Novi sendiri sampai terkejut. Sambil memegang bahu gadis itu, Sony pun berkata lunak namun sangat membuat gusar hati Novi. Novi, suara Sony seperti tersekat di kerongkongan. Berterus terang sajalah, aku paling benci dikhianati. Sony menghentikan bicaranya. Diperhatikannya reaksi gadis itu. Sekarang katakanlah terus terang, siapa Bram itu sebenarnya? Novi mengeluh kecil.
Ia tidak mampu membalas pandangan mata pemuda tampan di hadapannya. Tiba-tiba ia menangis. Novi menyesal sekali dengan apa yang telah diperbuatnya. Sekarang ia tidak ingin ditinggalkan Sony. Novi, tidak ada gunanya kamu mengalirkan air mata. Semuanya sudah berlalu. Sekarang sebaiknya lupakan saja hubungan di antara kita. Novi menangis terseduh-seduh. Wajahnya yang cantik ditundukkannya dalam-dalam. Sony sebenarnya tak tega berkata seperti itu. Namun dia tetap berusaha mengeraskan hatinya. Sorry Nov, demi Tuhan, aku tidak bermaksud menyakiti hatimu. Maafkan aku, Son. Aku memang bersalah. Aku sendiri tak tahu mengapa melakukan semua itu. Tapi aku juga tidak tega menolak keinginannya, Son. Bramantho sangat mencintaiku. Dia juga sahabatku. Aku terlebih dahulu mengenalnya sebelum mengenalmu, Son. Kata gadis itu, tak mampu lagi menyembunyikan rahasia hatinya. Sony tersenyum. Tidak sepatah kata pun terucap dari bibirnya. Ia hanya memandangi gadis cantik di hadapannya. Apakah kau tidak mau memaafkan aku, Son? Tanya Novi. Sony menghela napas panjang seperti berusaha menenangkan perasaannya dalam tarikan nafas. Tentu Nov, tentu aku memaafkanmu. Bagaimanapun juga kau adalah sahabatku. Ucap pemuda itu tak ingin menyakiti Novi lebih jauh. Novi diam termangu. Isak tangisnya terdengar sesekali. Sony tidak tahan mendengar tangis gadis itu. Dia takut pendiriannya akan berubah. Sony bermaksud meninggalkan Novi, tetapi belum sempat ia melangkahkan kaki, gadis cantik di hadapannya kembali membuka suara. Son, tunggu. Sony mendapati wajah cantik di hadapannya tampak demikian pucat. Air mata bercucuran membasahi pipinya. Dikatupkan rahangnya keras-keras berusaha menguatkan gejolak hatinya. Ada apa, Nov? Tanya pemuda itu, suaranya tidak setajam tadi. Lebih lembut dan enak didengar di telinga Novi. Son, apakah kamu tidak memberi kesempatan padaku untuk memperbaiki semua kesalahanku? Ujar Novi dengan suara gemetar. Sony menghela napas panjang-panjang. Sulit sekali rasanya ia menjawab pertanyaan itu. Hatinya tengah terjejali bayang-bayang hidup bersama dengan seseorang yang akhir-akhir ini menghantui pikirannya, Kartika. Begitu teringat wanita beranak satu itu, Sony gelisah sekali. Ia seperti dituntut untuk bersikap tegas. Aku tahu perasaanmu, Nov, ucap pemuda itu kemudian. Tampaknya bagaimanapun dia harus mengambil keputusan. Sambil mengeraskan hatinya, pemuda itu kembali melanjutkan bicaranya. Aku sulit sekali mengatakannya, Nov. Yang jelas saat ini, aku belum memikirkan hal itu. Maaf, sekali lagi aku minta maaf, Nov. Novi tidak kuat lagi mendengar itu semua, hatinya hancur. Dengan air mata berlinang, gadis itu memandang pemuda di hadapannya. Bibirnya yang kemerahan bergetar hebat. Sony benar-benar tidak tahan melihatnya. Belum sempat ia membuka suara, tahu-tahu Novi telah berlari meninggalkannya. Novi, tunggu! Teriak Sony menyusul langkah gadis itu. Novi yang sedang diamuk perasaannya mana mau menuruti panggilan itu. Sambil menangis ia pun mempercepat langkah menuju ke mobilnya. Tidak lama kemudian, gadis itu telah menjalankan mobilnya cepat-cepat keluar dari halaman kampus. Ingin rasanya Sony berlari ke mobil dan menyusul gadis itu. Tapi entah mengapa langkah pemuda itu berhenti di tempatnya. Ia hanya memandangi mobil Honda Accord merah darah dengan hati gelisah. Setelah bayangan mobil Novi menghilang di antara keramaian lalu lintas yang itu, Sony segera melangkahkan kakinya masuk ke dalam kampus. Bunyi telepon di ruang kerja Kartika sore itu terdengar memanjang. Hendrik yang sengaja datang berkunjung ke tempat bekerja bekas istrinya hanya dapat memandangi pesawat telepon itu dengan kesal. Lebih kesal lagi ketika Kartika asik berbicara dengan si penelepon. Ada apa, Son? Tanya Kartika yang tadinya bermuka asam karena kedatangan bekas suaminya. Kini dengan diiringi senyum ia menyapa penelponnya sore itu. Mendengar bekas istrinya demikian mesra bicara dengan seorang pemuda, Hendrik jadi gelisah. Hatinya panas. Bagaimanapun juga, ia masih mencintai Kartika. Dan saat ini ia tengah membujuk bekas istrinya itu untuk kembali padanya. Kamu mau kemari, Son? Tanya Kartika sedikit manja. Oh enggak, aku gak sedang sibuk kok. Sebentar lagi malah mau pulang. Cepat kemari ya, jangan mampir kemana-mana. Dah, selamat sore. Kartika meletakkan gagang telepon, seolah senyum masih menghiasi bibirnya. Namun begitu menyadari ia tidak sedang sendiri di ruang kerjanya, senyum itu pun menghilang. Apalagi ketika dilihatnya pandangan mata Hendrik berkilat-kilat penuh kemarahan. Siapa lelaki itu, Tika? Tanya Hendrik ketus. Kartika tersenyum sinis.
Pandangan matanya dengan berani membalas tatapan bekas suaminya. Siapa lelaki itu? Ratika sedikit mengangkat bibir atasnya. Aku kira itu bukan urusanmu. Selama ini aku juga tidak pernah menanyakanmu tentang bagaimana istri dan anak-anakmu. Hendrik menggumam pelan. Nampak sekali lelaki hampir setengah baya itu begitu tertekan. Tapi aku ingin sekali memperbaiki kesalahanku, Tika. Aku ingin hidup bersamamu lagi, kata lelaki itu. Kartika mendengus sinis. Tidak ada gunanya lagi. Kau telah menyakiti hatiku. Kau telah membohongiku, Mas. Penderitaan apa lagi yang akan kau berikan padaku jika aku hidup bersamamu? Aku berjanji akan membahagiakanmu, Tika. Aku akan menceraikan istriku, kata Hendrik gusar. Sudah aku bilang, tidak ada gunanya. Sudah terlambat. Sekarang urus saja anak dan istrimu itu. Jangan ganggu aku lagi, kata wanita itu ketus. Hendrik kesal sekali, namun dia tetap berusaha membujuk bekas istrinya. Tapi tetap saja Kartika tidak mau. Hendrik tidak dapat menahan emosinya lagi. Dia menggeram penuh kemarahan. Kesabaran Hendrik pun jadi sulit dikendalikan. Tika, geram lelaki itu penuh kemarahan. Untuk yang terakhir kali aku meminta padamu. Maukah kamu melanjutkan hubungan kita seperti dulu sebelum lelaki yang kau panggil Sony itu mencampuri urusan kita? Sudah berapa kali aku bilang, Mas, aku tidak mau. Dan jangan singgung-singgung tentang hubunganku dengan Sony. Itu urusanku, kata Kartika kesal. Hendrik mendengus, matanya yang merah memandang Kartika garang. Rasa cemburu yang sedari tadi dipendam dalam dadanya tidak dapat lagi disembunyikan. Dia pun kembali melanjutkan bicaranya dengan nada garang. Jadi kamu sudah tidak mencintaiku lagi, Tika. Kamu mencintai pemuda itu? Itu bukan urusanmu. Aku mohon, Mas, jangan campuri urusan kami. Kartika mulai terisak saking tidak kuatnya mengendalikan emosi. Hendrik menggeram marah, matanya yang memerah melotot lebar. Kartika jadi ketakutan. Beruntung, tidak lama kemudian terdengar ketukan di pintu ruang kerjanya. Buru-buru Kartika beranjak dari tempat duduk, belum sempat ia membuka pintu. Seorang pemuda tampan berambut gondrong telah membukanya dari luar. Kartika langsung menghambur ke dalam pelukan pemuda itu. Menangislah Kartika dalam pelukan Sony. Son, ucap wanita itu ketakutan. Aku... Ada apa, Tika? Kata Sony setelah menutup pintu. Tidak enak dengan pandangan beberapa anak buah Kartika yang memandangi mereka. Hendrik yang melihat Kartika diperlakukan demikian mesra oleh seorang pemuda tadi kenalnya berang bukan main. Penuh kemarahan lelaki hampir setengah baya itu berkata, Bung, saya harap Anda tidak mencampuri urusan kami. Saya yakin Anda orang berpendidikan. Jadi sebaiknya cepat tinggalkan ruangan ini. Sony tersenyum. Ia sudah tahu siapa lelaki di hadapannya. Sedikitpun ia tidak takut menghadapi gertakan Hendrik. Kamulah yang harus meninggalkan ruangan ini, Mas. Bukan dia, kata Kartika penuh kemarahan. Wajah Hendrik merah padam mendengar ucapan mantan istrinya. Dengan mendengus penuh kegusaran, lelaki hampir setengah baya itu lalu bergegas meninggalkan ruangan. Dibantingnya pintu keras-keras. Kartika merasa lega sekali. Ia pun kembali menangis dalam dada bidang Sony. Sudahlah, Tika, jangan menangis. Sony membimbing Kartika untuk duduk di sofa. Aku takut sekali, Son. Mengapa harus takut? Ada aku di sini. Hibur pemuda itu, jari-jarinya mengusap lembut air mata Kartika. Sebaiknya aku antar kamu pulang. Serahkan saja pekerjaan pada sekretarismu. Mau kan? Ujuk Sony. Kartika menganggukkan kepalanya. Sony cepat membimbing tubuh Kartika. Diambilnya tas tangan wanita itu yang berada di meja kerja. Sony lalu segera membimbing Kartika keluar ruangan. Kartika menemui sekretarisnya dan memberinya beberapa petunjuk sebelum memasuki lift. Sore itu, langit di ufuk sebelah barat berwarna merah tembaga. Samar-samar dari masjid di kompleks terdengar azan maghrib. Dua buah kendaraan berjalan beriringan memasuki kompleks. Mereka berhenti di depan pintu pagar sebuah rumah. Seorang perempuan 40 tahunan yang sedang memomong seorang gadis kecil di teras rumah itu segera berlari untuk membukakan pintu pagar. Si gadis cilik melonjak-lonjak kegirangan menyusul pembantunya. Perlahan-lahan Kartika memasukkan mobil ke garasi. Di belakangnya, Sony memasukkan mobilnya ke halaman rumah dan memarkirnya tak jauh dari teras. Sony pun turun dari mobil lalu menggendong gadis cilik itu. Mana coklatnya, Om? Mana? Rengek gadis cilik itu manja. Oh iya, Om lupa. Sony pura-pura menepuk keningnya. Kemudian pemuda itu bergegas menghampiri mobilnya. Diambilnya permen coklat yang telah disediakan di kotak kecil mobilnya. Om curang. Belum memberi coklat, sudah menggendong Putri. Sony hanya tertawa-tawa senang.
Diulurkannya coklat itu. "Cium dulu pipi Om, baru Om kasih coklat," katanya menggoda. Ketika yang melihat Sony bercanda dengan anaknya hanya tersenyum-senyum. Dilihatnya anak gadisnya menuruti apa yang diminta Sony. Diciumnya kedua pipi Sony sebentar lalu merebut coklat di tangan pemuda itu. "Putri jangan kolokan ah, Om kan baru datang. Ayo turun," kata Kartika. "Putri gak minta digendong kok mah. Om sendiri yang tahu-tahu menggendong Putri," sahut gadis cilik itu. "Iya deh, tapi Putri turun dong." "Om turunin Putri dong," celoteh gadis cilik itu pada Sony. Iya, Om turunkan," kata pemuda itu seraya mencubit pipi Putri. Putri segera berlari ke arah mamanya dan menggelendot manja. Kartika merangkul anak gadisnya, diciumnya pipi gadis cilik itu. Kartika segera mengajak Sony masuk ke dalam rumah. Dihempaskan pantatnya ke sofa. Tangannya meraih remote di atas meja dan menyalakan pesawat televisi. Sony dan Putri bercanda di dekatnya. "Mandi dulu Tika, nanti keburu malam. Kamu bisa masuk angin," kata Sony. "Nanti dulu ah, lagi bagus." Kartika tak beranjak dari tempat duduknya. Sony memperhatikan acara di layar pesawat televisi, sebuah sinetron, entah apa judulnya. Sony tidak begitu menyukainya. Ia lebih senang bercanda dengan gadis kecil dalam pangkuannya. "Om, nanti Putri boboknya sama Om ya," kata gadis cilik itu manja. "Iya, tapi ngomong dulu sama Mama. Boleh nggak Om bobo di sini menemani Putri?" Sambil berkata begitu, Sony memperhatikan serut wajah cantik di sampingnya. Kartika sedang asik mengikuti cerita sinetron. "Mah," panggil Putri. Kartika memperhatikan putrinya sebentar. "Boleh nggak Om Sony menemani Putri bobo di sini?" lanjut Putri. Kartika tersenyum. Sejenak diperhatikannya pemuda tampan di sampingnya. Sony hanya mengerlingkan mata nakal. Kartika mencabikkan bibirnya. "Boleh nggak Mah?" rengek Putri lagi. "Boleh sayang," sahut Kartika. Lalu katanya lagi kepada pemuda tampan di sampingnya. "Tentu ini merupakan akal bulusmu bukan?" Sony tersenyum tipis. "Tapi kamu senang kan?" Kartika gemas sekali, wajahnya yang cantik seketika memerah. Tahu-tahu jemari wanita itu mencubit pinggang Sony keras-keras. "Aduh!" Sony menjerit manja, bukannya sakit karena cubitan wanita, melainkan hanya untuk menyenangkannya. Kartika bersungut-sungut, acara sinetron telah habis. Kartika bergegas masuk ke dalam kamarnya, samar-samar ia mendengar canda Sony dan putrinya tercinta. Kartika meletakkan tas tangan di atas bufet, kemudian mulai menanggalkan pakaian luarnya. Dengan hanya berbalutkan handuk, wanita itu segera masuk ke dalam kamar mandi yang terletak di dalam kamar pribadinya. Air pam terasa segar mengguyur badannya setelah hampir seharian bekerja. Sambil bernyanyi-nyanyi kecil, wanita itu menggosok sekujur tubuhnya. Tak lama kemudian, dia keluar dari kamar mandi hanya dengan berbalutkan handuk. Tiba-tiba pintu kamar dibuka seorang dari luar. Semula Kartika mengira kalau itu anaknya, tapi dari balik cermin dilihatnya Sony yang berdiri di ambang pintu kamar. Sony tersenyum kecil, wajah Kartika memerah. Bagaimanapun ia malu dilihat Sony dalam keadaan seperti itu. "Kamu keluar dulu ah, malu kan kalau ketahuan Simbo," kata Kartika. "Oke, aku juga ingin mandi nih." Iya, sebentar lagi." Sony cengar-cengir di ambang pintu. Pemuda itu belum juga beranjak dari tempatnya. Kartika kesal sekali. Perlahan didorongnya pemuda itu keluar dari kamarnya lalu dikuncinya pintu. Sony kembali menemani Putri yang sedang asik bermain boneka panda di ruang tengah. Gadis kecil itu tampaknya menyenangi Sony. Demikian pula sebaliknya. Dengan sabar Sony melayani rengekan-rengekan Putri. Kartika keluar dari kamarnya. Cantik dan anggun sekali wanita itu. Pakaian yang dikenakannya tampak serasi. Baju terusan panjang tanpa lengan berwarna krem dan sedikit nampak transparan. Sungguh semakin menambah kecantikan pemakainya. Sony tak henti-hentinya memperhatikan wanita itu, terutama pada belahan dada Kartika yang nampak membusung. Kartika hanya tertawa kecil, ditariknya lengan pemuda itu. "Cepat mandi dulu," katanya memerintah. "Oke, aku mandi." Sony tersenyum nakal ke arah Kartika sebelum masuk ke kamar mandi. Kartika sendiri segera membantu Mbok Aminah yang sedang menyiapkan makan malam. Ketika Sony keluar dari kamar, hidangan makan malam di meja telah tersedia. Sony ikut bergabung dengan Kartika dan Putri yang telah sedari tadi menunggu di meja makan. "Ayo dong Om, cepetan. Putri sudah lapar nih," kata gadis cilik itu. "Ayo, Om juga sudah lapar." Sony duduk di samping kursi Kartika. Hidangan makan malam itu memang tidak begitu istimewa. Hanya terdiri dari daging goreng, sambal tomat dan sayur sop makaroni.
Namun mereka bertiga tampak menikmatinya. Mereka menyantap hidangan dengan sesekali diiringi canda tawa. Tepat saat jam dinding di ruang tamu berdentang 8 kali, mereka mengakhiri makan malam. Sambil menonton televisi, mereka kembali melanjutkan canda tawanya. Yang nampak paling gembira malam itu adalah Putri, yang diperlakukan sedikit istimewa oleh Sony dan Kartika, terutama Sony. Agaknya pemuda itu ingin menjalin hubungan yang akrab dengan Putri Kartika. Sayang, Putri tidak mampu bertahan lama. Mungkin gadis cilik itu kecapean setelah seharian bermain. Terlihat dia mulai tidak bergairah lagi mendengarkan cerita Sony. Namun pemuda itu terus saja bercerita. Om, ceritanya udahan dulu ya, Putri ngantuk sekali. Putri ingin bobo, kata gadis itu menyela cerita Sony. Iya deh, kalau begitu ceritanya dilanjutkan besok saja ya. Putri menganggukkan kepalanya. Sony bermaksud membopong gadis cilik itu ke dalam kamar, tetapi ia kedahuluan Kartika. Gak mau, Putri gak mau bobo sama mama. Putri mau bobo sama Om Sony saja, rengek Putri manja. Sejenak Kartika memandang pemuda tampan di hadapannya. Sony tersenyum. Matanya mengerling sebentar ke arah Kartika, kemudian diraihnya tubuh Putri dan dibawanya ke kamar mamanya. Kartika memandangi kedua orang itu sebentar, lalu kembali melanjutkan menonton televisi. Tidak begitu menarik acara televisi malam ini. Namun, Kartika tetap bertahan di tempat duduknya. Ia ingin sekali mendengar dunia dalam berita, salah satu acara kesayangannya. 4 jam dinding berdentang 9 kali, acara itu pun mulai. Tony belum juga keluar dari kamar, Kartika sedikit terusik karenanya. Ketika layar televisi tengah menayangkan berita olahraga, wanita itu beranjak menuju kamarnya. Dilihatnya Putri belum juga memejamkan mata. Kok Putri belum bobo sih? Kata wanita itu seraya masuk ke dalam kamar. Ah, Mama, ujar gadis cilik itu melihat kehadiran mamanya. Putri gak bisa bobo mah, panas. Tony menepuk keningnya sendiri. Mengapa tadi ia tidak menanyakan hal itu? Kartika segera menyalakan AC di kamar. Nah, sekarang Putri bobo ya. Mama sudah menyalakan AC-nya. Tadi Om Sony mungkin lupa menyalakannya. Ujuk Kartika penuh kasih sayang. Tony menggeser duduknya ke samping, diberinya tempat kepada wanita itu untuk menemani putrinya tidur. Dan kenyataannya memang benar. Setelah AC dinyalakan, gadis cilik itu tertidur pulas. Tony dan Kartika masih duduk di tepi ranjang memperhatikan wajah Putri yang tampak begitu lugu. Sebenarnya aku tidak tega melihat anakmu, Tika. Gumam Sony sangat perlahan. Takut suaranya akan membangunkan Putri. Mengapa? Tanya Kartika heran. Ditatapnya seraut wajah tampan di sampingnya. Sony tidak segera menjawab pertanyaan itu. Lebih dulu ditariknya napas panjang-panjang. Ia membutuhkan kasih sayang seorang lelaki. Maksudmu? Tanya Kartika tak mengerti. Ya, sebenarnya sangat merindukan papanya. Jelas Sony seraya menatap dalam-dalam kedua bola mata Kartika. Kartika menggigit bibir bawahnya. Hal itu memang sudah lama terpikirkan, dan hal itu pula lah yang membingungkan hati wanita ini. Ia tahu dirinya tidak mungkin kembali kepada Hendrik, bekas suaminya. Aku bingung sekali, Son. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Desa Kartika dengan suara bergetar. Mengapa harus bingung, Tika? Anakmu memang membutuhkan kasih sayang dari seorang ayah. Itulah yang membuatku bingung. Kartika menghentikan bicaranya sebentar. Aku takut kalau salah pilih. Oh, Tika, mengapa kamu berkata demikian? Apakah kau masih meragukan cintaku? Berapa kali harus kukatakan padamu kalau aku sangat mencintaimu? Aku sanggup menjadi ayah dari anakmu itu. Kata Sony dengan nada yang begitu meyakinkan. Aku mengerti. Aku mengerti. Kartika mengangguk-anggukan kepalanya. Tapi rasanya aku tidak pantas menjadi istrimu. Aku terlalu tua untukmu. Tika, serga Sony cepat. Direngkuhnya bahu wanita itu ke dalam pelukannya. Demi Tuhan, Tika, jangan katakan hal itu lagi. Itu sangat menyakitkan hatiku. Kartika mengeluh. Air matanya tak dapat lagi dibendung. Wanita itu membiarkan air matanya jatuh membasahi pipi. Tika, Sony menggumamkan nama itu. Sekarang katakan padaku, Tika, apakah kamu keberatan kalau aku menjadi ayah dari anakmu? Bukan itu, Son. Demi Tuhan, bukan itu. Kata Kartika di antara isak tangisnya. Lantas, mengapa kamu seperti keberatan? Sony. Kartika semakin dalam membenamkan kepalanya di dada pemuda itu. Maafkan aku, Son. Tolong, berilah aku kesempatan untuk berpikir. Sony terenyuh sekali mendengar suara wanita yang sangat dicintainya itu demikian memelas. Ia membiarkan saja tangis wanita itu dalam pelukannya. Lama juga Kartika menangis. Kemudian perlahan-lahan Sony meregangkan pelukannya. Dilihatnya seraut wajah cantik Kartika tampak agak pucat.
Malam itu langit terlihat cukup cerah, bintang-bintang bertaburan di angkasa. Cahaya bulan purnama keperakan yang menimpa seraut wajah cantik di tengah bingkai jendela kamar yang terbuka. Novi berdiri melamun. Tidak dipedulikannya keindahan malam itu. Matanya yang berkaca-kaca tertuju ke atas memperhatikan bintang-bintang di angkasa. Sudah cukup lama gadis cantik itu melamun di sana. Tubuhnya yang tinggi semampai membentuk siluet yang indah dalam keremangan cahaya lampu kamar. Rambutnya yang hitam ikal sebatas bahu dibiarkan tergerai di punggungnya. Gadis itu tengah memikirkan hancurnya hubungannya dengan Sony. Ya sedih sekali. Tidak disangka hubungannya dengan pemuda yang sangat dicintainya itu akan berakhir begini. Ini semua disebabkan oleh Bramanto, teman kuliahnya. Namun biar bagaimanapun, ia tidak dapat sepenuhnya menyalahkan pemuda itu. Ia juga turut berperan atas hancurnya hubungannya dengan Sony. Hari-hari berikutnya Novi lebih senang menghabiskan waktu di kamar. Hanya seperlunya saja keluar. Misalnya bila akan berangkat kuliah, sepulang kuliah Novi kembali mengurung diri di dalam kamar. Tentu saja keadaan ini sangat mengherankan kedua orang tuanya. Beberapa kali mereka menegur putrinya, namun setiap kali ditanya, ia selalu berdalih dengan berbagai macam alasan. Malam semakin larut, bunyi jangkrik di kebun samping terdengar menyeruak ke dalam kamar. Samar-samar Novi mendengar ketukan di pintu kamarnya. Novi tersentak kaget, seketika lamunannya pun buyar. Dengar kembali ketukan di pintu kamar yang disusul dengan suara mamanya. Novi menghela napas panjang-panjang, dengan langkah gontai dia berjalan mendekati pintu kamar. Gaun malamnya yang sedikit melebar pada bagian bawah menjuntai-juntai seiring langkah kaki. Mamahnya telah berdiri di ambang pintu. Wajahnya yang putih bersih menampakkan sisa-sisa kecantikannya di waktu muda, hanya memandangi putri bungsunya heran. "Ada apa, Mah?" Tanya Novi mendahului suara mamanya. Wanita cantik berusia setengah baya itu tidak langsung menjawab. Kepalanya digeleng-gelengkan sebentar seraya memandangi putrinya. "Seharusnya mama yang bertanya padamu, Nov. Mengapa akhir-akhir ini kamu selalu nampak murung dan senang menyendiri di dalam kamar?" Suaranya yang halus itu terdengar sedikit parau. Mungkin turut merasa prihatin melihat keadaan putri bungsunya. Tidak, Novi terasa keluh sekali. Ia tak mampu menjawab pertanyaan sederhana itu. Ditundukkan wajahnya dalam-dalam hingga tertutupi rambut hitam ikalnya yang terjuntai ke bawah. "Mengapa, Nov?" sak mamanya. "Apa Novi sekarang sudah tidak sayang lagi sama mama, sehingga tidak mau menceritakan masalahnya pada mama?" Sekali lagi Novi hanya diam membisu. Kepalanya semakin dalam ditundukkan. Memandangi kedua telapak kakinya yang telanjang di lantai marmer kamarnya. Mamanya kecewa sekali melihat sikap putrinya. Ia hanya dapat menghela napas panjang-panjang seraya menggeleng-gelengkan kepalanya. "Nov," ujar wanita itu seraya memegang kedua bahu putrinya agar gadis itu mau membalas pandangan matanya. Namun Novi tetap menyembunyikan wajahnya, malah isak tangis gadis itu mulai terdengar. Mamanya semakin tidak mengerti. "Novi, dengar mama dulu." Wanita itu mengguncang kedua bahu putrinya. Novi tetap diam, tangisnya makin mengeras. "Nov, mama ingin tahu," kata mamanya hati-hati. "Apakah benar apa yang dikatakan Bram pada mama? Kamu sudah bubaran dengan Sony?" Novi berusaha memberontak dari pegangan kedua tangan mamanya. Seiring dengan itu, tangisnya semakin bertambah keras. "Ya Nov, jadi benar apa yang dikatakan Bram?" Sak mamanya penasaran. Novi tidak tahan lagi mendengar itu semua. Tiba-tiba gadis itu menubruk mamanya dan menghamburkan tangis dalam pelukan wanita itu. Wanita setengah baya itu hanya dapat membelai-belai rambut ikal putrinya dengan segenap perasaan sayang. Ketika dirasakan tangis putrinya mulai mereda, dia kembali berkata, "Sudahlah Nov, jangan menangis terus. Sekarang temui Bram di ruang tamu. Kasihan, dia sudah lama menunggu." Novi terkejut. Dia tidak menyangka kalau Bramanto yang menyebabkan hubungannya dengan Sony putus ternyata masih berani menemuinya. Tapi meregangkan pelukannya. Dipandangnya wanita mamanya dengan pandangan mata ragu. "Tidak, Mah. Novi ingin sendiri. Novi tidak ingin menemui siapa-siapa," katanya dengan suara gemetar. Mamanya menghela napas panjang, sejenak dipandangi putri bungsunya itu tajam-tajam. "Jangan berkata begitu, Nov. Tidak baik. Ayolah, sekarang temui Bram di ruang tamu. Katanya ia ingin meminta maaf padamu. Ia merasa menyesal sekali telah merusak hubunganmu dengan Sony," ujuk mamanya. "Tidak, Mah. Novi benar-benar ingin sendiri. Izinkan Novi, Mah." Gadis itu memelas. "Sebenarnya Mama tidak keberatan. Tapi Mama benar-benar kasihan sama Bram. Ia ingin sekali ketemu kamu."
Tapi diam sesaat, ia bingung sekali. Bagaimanapun Bramanto adalah sahabat akrabnya di kampus. Mengenai hancurnya hubungannya dengan Sony, ia tidak dapat sepenuhnya menyalahkannya pemuda itu. Ya sudah, kalau kamu tetap tidak mau menemui Bram, ujar mamanya seraya melangkahkan kaki meninggalkan putrinya. Tunggu mah, ucap gadis itu tiba-tiba. Mamanya menghentikan langkah dan membalikkan badan. Dilihatnya anak gadisnya sedang berjalan mendekati. Wanita setengah baya itu merasa kasihan melihat keadaan putrinya. Wajahnya kepucatan dengan sisa-sisa air mata yang masih menggelantung di kelopak mata. Ketika anak gadisnya berada di dekatnya, ia pun segera merangkul ke dalam pelukan, lalu dibimbingnya ke ruang tamu. Bramanto duduk gelisah di ruang tamu. Sebentar-sebentar, matanya memperhatikan tangga memutar di ruang tengah. Entah sudah berapa kali ia melakukannya. Dan ketika melihat Novi dan mamanya berjalan menuruni tangga, Bramanto girang sekali. Namun, diam-diam hatinya merasa nyeri saat dilihatnya seraut wajah cantik Novi terlihat demikian pucat. Maaf nak Bram, tante harus membujuknya agar Novi mau turun, kata mamanya Novi. Enggak apa-apa tante, saya dapat memahami perasaannya kok, sahut Bram untuk menutupi kegelisahan hatinya. Maaf, tante mau ke dalam. Kasihan papanya Novi kalau terlalu lama ditinggal. Mamanya Novi ternyata cukup tahu diri. Iya tante. Wanita setengah baya itu tersenyum, kemudian bergegas masuk ke dalam. Bramanto memperhatikannya hingga bayangan wanita itu menghilang di balik pintu ruang tengah. Setelah dihelanya napas panjang, dipandanginya wajah Novi yang muram. Nov, panggil pemuda itu lirih. Novi memandang pemuda di hadapannya sebentar, kemudian kembali menundukkan kepala. Bramanto menghela napas panjang. Nov, aku tidak ingin bicara panjang lebar. Aku cuma ingin minta maaf padamu. Aku benar-benar menyesal telah merusak hubunganmu dengan Sony. Bramanto menghentikan bicaranya sebentar. Diperhatikannya reaksi gadis cantik di hadapannya. Namun, Novi tetap diam membisu. Bramanto menghela napas panjang-panjang. Ada kenyerian dalam dadanya. Nov, terus terang aku akui, aku memang sangat mencintaimu. Tapi, Bramanto menelan ludahnya untuk sekedar menenangkan perasaan hati. Tapi, sekarang aku cukup tahu diri. Ternyata kau tidak mencintaiku, melainkan mencintai Sony. Untuk itulah aku datang kemari. Sekarang aku benar-benar menyesal. Maukah kau memaafkan aku, Nov? Novi tetap membisu, namun perlahan-lahan Novi mendongakkan kepalanya membalas pandangan mata Bramanto. Bramanto terkejut sekali melihat wajah cantik itu. Demikian pucat dengan kedua bibir gemetar. Yang menambah rasa sesal di hati pemuda itu adalah ketika dilihatnya pandangan mata Novi. Sedikit pun tidak menampakkan rasa dendam, melainkan pandangan mata yang demikian sayu penuh kesedihan. Maafkan aku, Nov. Aku benar-benar menyesal sekali, ucap pemuda itu lagi. Suaranya terdengar begitu kesakitan. Novi tersenyum. Sudahlah Bram, aku mengerti. Aku juga meminta maaf padamu kalau sikapku akhir-akhir ini agak menjauhimu. Gak apa-apa Nov, aku dapat makluminya. Tapi apakah kamu mau maafkanku? Tanya Bramanto belum puas. Sekali lagi Novi tersenyum kecil dan menganggukkan kepalanya pelan. Bramanto diam-diam mengeluh dalam hati. Bukannya ia tidak senang mendapat maaf dari gadis itu. Ia resah melihat kebaikan hati Novi. Perasaan ini membuatnya semakin tenggelam dalam penyesalan. Terima kasih Nov, ucap pemuda itu seraya menyandarkan punggungnya ke sandaran sofa. Dia berjanji dalam hati untuk menebus semua kesalahannya. Novi mengantar pemuda itu sampai teras. Kebaikan ini membuat hati Bramanto bertambah tak enak. Ketika telah berada di dalam mobil dan perlahan-lahan keluar dari halaman, Bramanto masih melihat gadis itu berdiri di teras depan rumahnya. Suasana restoran McDonald di Jalan MH Tamrin nampak ramai dipadati pengunjung. Apalagi malam ini adalah malam minggu. Restoran dipenuhi gelak tawa para tamu yang ingin bermalam minggu di sana. Bramanto baru saja memarkir mobilnya di tempat parkir. Di sebelah kirinya, Nina keponakannya yang berumur 10 tahunan bergelayut manja di lengan pemuda itu. Sambil menggandeng lengan gadis cilik itu, Bramanto terus memasuki restoran. Dicarinya meja yang berada di pojok ruangan. Sayang, ia tidak menemukan meja yang diinginkan. Semua meja di pojok telah terisi. Terpaksa sekali Bramanto mengajak keponakannya duduk di bangku tengah. Dan begitu berjauhan dengan beberapa orang bule yang sedang asik makan minum, baru saja Bramanto menghenjakkan pantatnya di kursi. Tiba-tiba pandangan matanya menangkap sosok seseorang yang dikenalnya. Sony. Bramanto melihat di meja tengah, Sony ternyata tidak sendirian. Dia ditemani seorang gadis kecil dan seorang wanita cantik. Bramanto lama memperhatikan wanita itu. Cantik memang, tubuhnya tinggi ramping dengan rambut hitam panjang disanggul ke belakang.
Pakaian yang dikenakannya tampak serasi, sebuah gaun malam warna merah dan rompi yang juga berwarna merah. Bramanto tidak tahu siapa wanita cantik dan gadis cilik dalam pangkuan teman sekampusnya itu. Diam-diam Bramanto bertanya-tanya sendiri. Lihatnya Sony beserta wanita cantik itu beranjak dari tempat duduknya. Seorang pelayan yang menghampiri tamu barunya hanya bisa melongo ketika Bramanto cepat mengajak keponakannya meninggalkan tempat itu. "Ada apa sih Om? Kok keluar lagi? Kan kita belum makan," sarga Nina tak mengerti. "Nanti sajalah makannya Nina. Om sedang mempunyai urusan dengan seseorang." Bramanto menyeret gadis cilik itu ke dalam mobil. "Tapi Om, kan sudah janji mau takdir Nina," rengek Nina dengan wajah cemberut. Iya, saut Bramanto jengkel. Dari dalam mobil Bramanto terus memperhatikan Sony dan wanita itu. Tiba-tiba dalam benaknya terlintas sebuah rencana. Ketika dilihatnya mobil Mazda Capella milik Sony keluar dari halaman restoran, Bramanto menghidupkan mesin mobilnya. Diikutinya mobil teman sekampusnya itu dari belakang. "Kita mau kemana sih Om? Kok malah pergi?" kata gadis cilik di samping Bramanto. "Sabar Nina, kita mengikuti mobil putih itu sebentar." "Untuk apa?" kata Nina kecewa. Nina tadi melihat cewek yang memakai baju merah itu kan? Gadis cilik itu menganggukkan kepalanya perlahan. Kemudian matanya yang indah memandang pemuda di sampingnya dengan tatapan tak mengerti. "Nah," gas Bramanto cepat. "Kamu tahu Nina, cewek yang memakai baju merah itu adalah ceweknya Om. Tentu saja cemburu kalau cewek Om jalan dengan lelaki lain. Jadi Om mengikutinya." Katanya berdusta. "Nina tidak keberatan kan kalau kita mengikuti mobil itu sebentar?" "Boleh deh Om. Tapi sepulangnya mengikuti mobil itu Om jadi traktir Nina kan?" Gadis cilik itu akhirnya mau juga menuruti kemauan Omnya. Tentu Nina, jangan khawatir. Om pasti menraktir Nina." Nina yang sejak tadi cemburu terlihat menampakkan senyumnya. Bramanto senang sekali. Dengan tersenyum-senyum pemuda itu terus mengikuti mobil Mazda Capella di depannya. Dalam benaknya mulai terpikirkan beberapa rencana. Ketika dilihatnya Mazda putih itu perlahan-lahan masuk ke halaman sebuah rumah, Bramanto menambah kecepatan mobilnya. Bramanto mengurangi kecepatan mobilnya ketika melewati rumah itu. Sejenak diperhatikannya keadaan rumah. Setelah itu, ia terus meluncur ke arah selatan dan... "Biar aku saja yang menggendongnya, Tika." Sony buru-buru turun dari mobil dan berjalan memutar menuju pintu samping yang lain. Ketika membiarkan pemuda itu membopong anaknya yang tertidur pulas, Sony langsung mengangkat tubuh mungil itu keluar dari dalam mobil. Ketika berjalan mendahuluinya untuk membuka pintu, Bu Aminah yang tadi membukakan pintu pagar langsung menuju ke dapur lewat pintu samping. Pintu kamar dibuka. Kartika memberi kesempatan kepada Sony untuk jalan terlebih dahulu. Baru ia masuk dan menutup pintu, Sony merebahkan tubuh putri ke atas ranjang. Hati-hati sekali gerakan Sony, takut membangunkan gadis cilik itu. Sejenak dipandangnya seraut wajah mungil tersebut sebelum mengecup keningnya lembut. Sony menghela napas panjang, ada perasaan aneh bergejolak dalam dadanya. Sony tidak tahu perasaan apa itu. Yang jelas ingin melindungi dan membahagiakan gadis kecil itu. Sayang sampai saat ini Kartika belum juga memberikan jawaban pasti atas tawarannya beberapa waktu yang lalu.